فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang tauhidul uluhiyah yang merupakan inti dakwah para rasul. Apa dalilnya indak ya Thaqif? Bahwa tauhidul uluhiyah merupakan inti dakwah dari semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Apa artinya? Nah, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru agar mengatakan a'budullah wajtanibut taghut, untuk menyeru kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Ini. Nah, sekarang perbedaan tauhidur rububiyah dan uluhiyah apa saja? Indak ya Hamzah. Perbedaan yang pertama. Sedangkan tauhid uluhiyah Nah, yang pertama hakikat tauhid rububiyah yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, pengaturan dan penguasaan jagat raya. Sedangkan tauhidul uluhiyah yaitu meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi ini inti yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Abdurrahman Kisana. Nah, perbedaan kedua akhwan bahwasanya tauhid rububiyah itu berupa apa? I'tiqad qalbi, keyakinan hati saja. Sedangkan tauhidul uluhiyah ini mencakup keyakinan, mencakup amalan, demikian pula arah hidup seseorang dan ketundukan terhadap apa yang telah dia yakini di dalam hatinya, bahwasanya Allah lah yang hak untuk diibadahi satu-satunya. Perbedaan ketiga, indak ya Ali. Bahwasanya yang perbedaan ketiga, tauhid rububiyah menuntut seorang mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, sehingga ibarat seperti apa? Rububiyah bagi uluhiyah itu seperti apa kedudukannya? Tauhid rububiyah bagi tauhid uluhiyah berarti kalau seperti itu kedudukan seperti apa? Nah, sekarang yang tauhid rububiyah dulu. Tadi dikatakan bahwasanya tauhid rububiyah apa?
menuntut untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Ya, berarti kalau demikian kedudukan tauhid rububiyah bagi tauhid uluhiyah seperti apa? Nah, kedudukannya seperti sebab dan dalil-dalil bukti-bukti untuk tauhid uluhiyah. Nah, ini. Adapun tauhid uluhiyah itu sendiri apa? Pada perbedaan yang ketiga. Nah, bahwasanya tauhid uluhiyah melazimkan seseorang mesti mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Jadi karena apa? Tauhid uluhiyah berarti di sini adalah ibarat hasil buah dari apa? Tauhid rububiyah. Paham? Paham Khadir? Kalau tauhid rububiyah bagi uluhiyah seperti apa tadi? Sebab. Tapi kalau tauhid uluhiyah bagi tauhid rububiyah seperti buahnya, hasilnya. Paham? Paham enggak? Jangan garuk-garuk raga. Paham ini dengan baik. Ini ungkapan mudahnya. Hasil dari tauhid rububiyah adalah hasil dari tauhid rububiyah seseorang ketika mentauhidkan Allah secara rububiyah betul, hasilnya apa? Arif tauhid uluhiyah. Sebab yang seseorang mentauhidkan Allah dalam ibadahnya diantaranya adalah apa? Tauhid rububiyah. Nah, gitu. Baik. Sekarang perbedaan keempat, Muhammad. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu sangat jelas, gamblang, mudah sekali dipahami. Bahkan semua orang pada asalnya meyakini hal tersebut karena apa? Sudah terpatri dalam fitrah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu sesuatu yang apa? Makna yang lembut. Tapi butuh apa? Butuh lebih dari sisi pemahaman dibandingkan tauhid rububiyah. Oleh karena itu banyak manusia tersesat dalam tauhidul uluhiyah. Nah karena inilah para rasul memberikan perhatian sangat kuat terhadap tauhidul uluhiyah agar manusia tidak tersesat. Jadi perbedaan terakhir zikri tauhid rububiyah belum cukup untuk seseorang dikatakan masuk ke dalam Islam dengannya. Sedangkan tauhid uluhiyah inti dari keislaman. Paham? Jadi mengakui rububiyah itu belum cukup untuk apa? Untuk seorang dikatakan muslim. Kecuali apa? Kecuali digandengkan dengan tauhidul uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah itulah yang menjadi inti dalam Islam itu sendiri. Sehingga mesti seorang yang mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, seorang muslim muwahhid. Ini diingat-ingat. Sekarang kita lanjutkan. Qaulu Syekh wa amma tauhidul asma'i was sifat fa huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim awil ahadithis sahihati min asma'illahi wa sifatih. Adapun tauhid asma' wa sifat, maka itu adalah beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis yang sahih, dan menetapkannya
wa itsbatuha 'ala al-wajhil la'iqi bihi subhanahu, dan menetapkannya dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kawan. Kita menetapkan nama dan menetapkan sifat sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi apa? Dalam menetapkan itu harus apa? Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam menetapkan nama dan sifat jangan disesuaikan dengan kekurangan yang ada pada hamba. Perbandingannya jangan seperti yang ada pada hamba. Misalnya, kita mau menetapkan sifat murka, sifat marah bagi Allah. Yang jadi komparasinya, yang jadi apa? Perbandingannya jangan apa? Hamba. Kalau marah bagi hamba itu bagus atau jelek? Indah ya Fadil. Marah itu kan menggelegaknya darah, ya kan? Darah dalam jasad kita, luapan emosi itu marah. Seorang yang gampang marah, seorang yang lemah. Makanya yang kuat itu yang mampu menahan amarah. Ini kalau melihat sifat marah dari sisi apa? Dari siapa Mujahid? Dari sisi manusia, ya kan? Nah, jangan ketika kita menetapkan suatu sifat bagi Allah melihatnya dari sisi apa? Dari sisi manusia. Makanya dalam setiap penetapan ditegaskan di sini alal wajhil la'iqi bihi subhanahu. Ketika kita menetapkannya, maka apa? Penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamthil. Baik. Nanti akan dijelaskan di syarah insyaallah. 4. Istilah ini yang wajib dijauhi ketika seorang menetapkan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih waffaqahullahu taala fayajibul imanu bi asma'ihi subhanahu wa sifatihi allati waradat fil kitabil azim aw sunnatil mutahharati 'alal haqiqah. Maka wajib untuk beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang ada di dalam kitab yang agung yaitu Al-Qur'an dan di dalam sunnah yang tersucikan yaitu sunnah yang sahihah alal haqiqah. Kita mengimani nama-nama dan sifat tersebut apa? Secara hakiki, bahwasanya itu memang nama dan sifat bagi Allah. Baik. Nah, ungkapan alal haqiqah ini fungsinya apa kok disebutkan di sini? Perhatikan catatan kaki. Qauluna 'alal haqiqati raddan li jarayanil majazi wa isti'malihi fi asma'illahi wa sifatih kama huwa madhhabul mu'awwilati minal asy'ariyah wa ghairihim. Ya, perkataan kami dalam penetapan nama-nama tadi secara hakiki itu untuk membantah diberlakukannya majaz. Nah, dan digunakan istilah majaz dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini tidak boleh kita apa? Kita berlakukan di situ yang namanya majaz. Apa itu majaz? Mudahnya dalam bahasa kita majaz itu adalah gaya bahasa, di mana seseorang mengungkapkan suatu ungkapan tapi dia tidak menginginkan hakikatnya. Ini majaz. Makanya dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh kita berlakukan majaz di situ.
Sehingga seorang boleh kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan misalnya bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar, ini gaya bahasa saja, ini majaz. Maksudnya kekuatan Allah bukan tangan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita apa? Kita yakini setiap nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara hakiki. Baik. Apa tadi fungsi perkataan secara hakiki, alal haqiqah, Iqbal? Untuk membantah? Membantah apa? Bukan membantah majaznya. Majaz itu suatu gaya bahasa. Yang dibantahkan golongannya sesat. Untuk membantah Mu'awwilah dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Kenapa mereka ini? Karena mereka apa? Memberlakukan dan menggunakan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah apa? Majaz. Kapan saja suatu sifat kalau tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka katakan apa? Ini majaz. Ya, ini majaz. Sampai-sampai diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, majaz ini sudah menjadi tauhid. Tayyib disebut dalam Sawa'iq al-Mursalah, termasuk dalam deretan tauhid dari kalangan ahli takwil adalah majaz yang harus dihancurkan, harus dibantah penggunaan majaz dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu, dan mengimaninya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksud 'alal wajhil la'iq subhanahu yaitu sesuai yang pantas. Ya, pantas bagi Allah, zat yang maha agung. Berarti dua hal, ikhwan, yang harus kita imani dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama apa? Kita tetapkan secara hakiki, bukan majaz. Yang kedua, kita tetapkan dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak disesuaikan dengan makhluk. Li'annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Zat yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia adalah as-sami'ul basir. Apa makna as-sami'ul basir? Indaka Muna. As-Sami', zat yang maha mendengar, Al-Basir, zat yang maha melihat. Wa qala ta'ala fala tadribu lillahil amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik. Di sini larangan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan-permisalan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sedangkan kalian itu tidaklah mengetahui. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa ahlus sunnati wal jamaati yuthbituna ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifati ala al wajhil la'iq bihi subhanahu. Ini prinsip ahli sunnah, kata Syekhul Islam. Adapun ahli sunnati wal jamaah, maka mereka itu menetapkan apa saja yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, dan ditetapkan berdasarkan perkataan Rasulnya yang berupa nama-nama dan sifat-sifat dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yanfuna wa la yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i,
Sehingga ahli sunnati wal jamaah itu tidak menolak. Fala yanfun, mereka tidak menolak, tidak meniadakan nama-nama dan sifat-sifat. Tidak pula memalingkan perkataan-perkataan Allah maupun Rasulnya dari tempat asalnya, yaitu dari penunjukan asal kalimat-kalimat tersebut. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati, dan ahli sunnati wal jamaah mereka itu tidak melakukan ilhad, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat nama fi asma'illahi wa ayati, tidak melakukan penyimpangan terkait nama-nama Allah maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yukayyifun, ahli sunnah juga tidak melakukan takyif. Apa itu takyif? Ada dua hal, yaitu yang pertama, tidak menetapkan bagaimananya suatu sifat bagi Allah, kemudian juga tidak bertanya-tanya tentang bagaimananya. Ini masuk dalam wala yukayyifun. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih, dan mereka itu tidak menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kufwa lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, dan tidak ada yang menandinginya. Wala yuqasu bi khalqi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Perhatikan catatan kaki. Makna qauli Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wala yuqasu bi khalqihi ay la yuqasu bi khalqihi qiyasan yaqtadil musawah bainal khaliqi subhanahu wa ta'ala wa bainal makhluk. Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Maksudnya apa? Yaitu tidak dikiaskan dengan makhluknya menggunakan kias yang berkonsekuensi penyamaan antara pencipta dan makhluk. Karena tidak boleh, ya kan? Maka maksud tidak boleh dikiaskan Allah dengan makhluknya, yaitu tidak boleh Allah dikiaskan dengan kias yang berakibat penyamaan antara Allah dan makhluk. Paham? Ini maksudnya. Karena kias nanti ada beberapa macam, akhwan. Nah, kias yang berkonsekuensi seperti ini kias apa? Wa huwa qiyasus syumuli wat tamtsil, yaitu jenis qiyas syumul dan qiyas tamtsil. Ini yang berakibat penyamaan. Bi khilafi qiyasil aula, berbeda dengan qiyasul aula. Adapun qiyas aula, akhwan, ini digunakan dalam pembahasan asma wa sifat. Yaqulu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi syarhihi 'ala al-Wasithiyah, al-qiyasu yanqasimu ila thalathati aqsam. Qiyas itu terbagi menjadi 3 jenis. Qiyasus syumul wa qiyasut tamtsil wa qiyas aulawiyah. Jenis yang pertama qiyas syumul, yang kedua qiyas tamtsil, dan yang ketiga qiyas aulawiyah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yuqasu bi khalqihi qiyasa tamtsilin wala qiyasa syumulin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa subhanahu ditambah hak. Allah Subhanahu wa ta'ala
tidaklah dikiaskan dengan makhluknya menggunakan dua jenis qiyas yang awal, yaitu qiyas tamtsil dan qiyas syumul. Apa itu qiyas tamtsil? Apa itu qiyas syumul dan qiyas tamtsil? Yang pertama, ikhwan, qiyas asy-syumul huwa ma yu'rafu bil 'amis syamil li jami'i a'rafi fi li jami'i afradi. Bihaitsu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamma dzalikal lafzi wa ma'na. Famathalan idza qulna al-hayatu fa innahu la tuqasu hayatullahi ta'ala bi hayatil khalqi min ajli anna al-qul yashmaluhu ismu hayyin. Qiyas syumul, yaitu qiyas yang apa? Syumul itu sesuatu yang mencakup, meliputi. Qiyas syumul ini yaitu yang diketahui di situ al-'amat asy-syamil li jami'i afradi. Sesuatu yang sifatnya umum mencakup semua hal-hal yang apa? Yang menjadi bagian-bagiannya. Di mana setiap bagian-bagian dari hal yang umum tadi masuk dalam cakupan lafaz dan maknanya. Contohnya al-hayatu, kehidupan. Kehidupan akhwan, kehidupan binatang melata, kehidupan binatang air, kehidupan binatang darat, kehidupan manusia. Ini kalau dengan qiyas syumul maksudnya apa? Berarti semuanya tercakup dalam kata hidup. Mereka itu adalah makhluk hidup. Paham? Tayyib, mereka makhluk hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dimasukkan ketika kita menetapkan Allah itu zat yang maha hidup, tidak boleh kemudian apa? Sifat hidup Allah Subhanahu wa taala dikiaskan dengan apa? Dengan hidup yang tadi apa? Merupakan sifat para makhluk. Paham? Ini maksudnya. Tidak boleh digunakan qiyas syumul di situ. Kenapa? Karena beda. Hidupnya para makhluk hidup yang berawal dengan tidak ada dan berakhir dengan kematian. Itu makhluk. Sedangkan hidupnya Allah hidup yang sempurna. Tidak ada awalan dan tidak apa? Tidak ada kematian. Baik. Yang kedua, qiyasut tamtsil. Huwa an yulhaqa syai'u mathilahu fa yaj'alu ma thabata lil khalqi mithla ma thabata lil makhluk. Qiyas tamtsil yaitu qiyas penyamaan, di mana sesuatu itu diikutkan dengan hal yang semisal dengannya, sehingga dijadikan sesuatu yang sabit, yang tetap bagi al-khaliq semisal dengan yang sabit bagi makhluk. Nah, ini paling banyak terjadi pada ahlut tashbih. Qiyas tamtsil yaitu menyamakan, intinya sama pokoknya. Ketika menetapkan sifat melihat, mereka samakan melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk. Ini namanya qiyas apa? Tamtsil. Ini boleh tidak? Tidak boleh, batil, bahkan kufur. Sedangkan yang ketiga, qiyasul aulawiyah. Qiyas aulawi huwa an yakuna al-far'u aula bil hukmi min al-asli. Qiyas aulawi yaitu apa? Di mana far', yaitu sesuatu yang mau dikiaskan itu lebih utama untuk mendapatkan hukum tersebut dibandingkan asalnya,
dibandingkan sesuatu yang dijadikan sebagai apa? Sebagai patokan untuk perbandingan. Dengan contoh nanti akan mudah. Walihada yaqulul ulama innahu musta'malun fi haqqillah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya qiyas aulawi ini bisa digunakan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala walillahil matsalul a'la. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala al-matsal al-a'la. Bimakna kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha. Maknanya semua sifat-sifat kesempurnaan maka bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling puncaknya pada sifat tersebut. Contohnya, ketika sifat mendengar, sifat ilmu, sifat mampu, sifat hidup, sifat bijaksana, ini sifat sempurna bagi makhluk atau bukan? Sifat sempurna bagi makhluk. Makhluk yang punya sifat itu dikatakan memiliki kesempurnaan, sifat yang utama. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk bersifat dengannya. Paham? Ini maksud qiyas aulawi. Wasam'u wal ilmu wal qudratu wal hayatu wal hikmah wa ma asbahaha mawjudatun fil makhluqat. Sifat-sifat ini kan ada pada makhluk. Mendengar, ilmu, mampu, hidup, bijaksana, dan yang semisalnya dari sifat-sifat yang bagus itu ada pada makhluk. Lakin lillahi a'laha wa akmalaha. Lakin lillahi a'laha wa akmaluha. Akan tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tingginya dan paling sempurnanya dari sifat-sifat tersebut. Cuma syarat penggunaan qiyas aulawi ikhwan yaitu apa? Bahwasanya sifat-sifat tersebut tetap harus telah tetap berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu fungsinya apa? Fungsinya untuk menghujat aqlaniyun. Karena ini dalil untuk menguatkan hujjah, bukan berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Karena pada dalam masalah asma wa sifat harus murni penetapannya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Fungsi qiyas aulawi untuk semakin menguatkan hujjah menghadapi aqlaniyun, menghadapi mu'awwilah, mu'attilah dan yang lainnya. Walihada ahyanan nastadilu bidalalatil aqliyah min zawiyatil qiyas bil aula. Oleh karena itulah terkadang kita berdalil dengan pendalilan akal dari sisi qiyas aulawi. Famathalan naqul al-ulu sifatu kamalin fil makhluk. Ulu, tinggi, itu merupakan sifat kesempurnaan pada makhluk. Fa idza kana sifata kamalin fil makhluk fa huwa fil khaliqi min babi aula. Maka apabila sifat tersebut merupakan sifat kesempurnaan bagi makhluk, maka pada zat yang maha pencipta lebih utama untuk bersifat dengannya. Ini wa hadza daiman najiduhu fi kalamil ulama, dan ini senantiasa kita dapati dalam perkataan para ulama. Cuman apakah qiyas aulawi digunakan untuk menetapkan suatu nama atau sifat? Jawabannya apa Mujahid? Tidak. Tidak cukup dengan sekedar qiyas aulawi. Tapi penetapannya harus tetap berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Lalu fungsinya qiyas aulawi apa? Untuk menguatkan hujjah. Nah, dan juga untuk apa? Untuk menambah sisi-sisi pendalilan dari sisi akal. Karena dengan semakin banyak metode pendalilan diharapkan semakin apa? Mudah dipahami dan semakin tertutup pintu-pintu bagi ahli batil untuk menyusupkan syubhat. Baik.
Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihim bi ihsan. Kata mu'allif yaitu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah dari kalangan para sahabat dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Fahadha mujmalu i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah fi hadha an-naw' min at-tauhid. Dan ini adalah apa? Kesimpulan global dari akidah ahli sunnati wal jamaah terkait jenis tauhid ini. Yaitu tauhid apa yang dimaksud? Tauhidul asma' wa sifat. Fahum la yatajawazu Fahum la yatajawazuna. Baik, kurang wawu di sini, ditambahkan fahum la yatajawazuna bihi alkitaba was sunnah. Fahum salaful ummati lahu wallahu a'lam. Sehingga mereka ini yaitu ahli sunnati wal jamaah tidaklah melampaui Alkitab dan sunnah dalam keyakinan terkait asma wa sifat. Wa fahmi fahum la yatajawazuna bihi alkitab wa sunnah wa fahmi salafil ummati lahu. Di harakati agar tidak keliru karena di sini ada kekurangan wawu. Saya ulangi kalimat terakhir, fahum la yatajawazuna bihil kitab wa sunnah, sehingga ahli sunnati wal jamaah itu tidak melampaui Alkitab dan sunnah dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Wa fahmi salafil ummati lahu, demikian pula mereka tidak melampaui pemahaman salaf terkait asma wa sifat. Jadi dua hal pokok di sini. Mereka senantiasa berada di atas Alkitab dan sunnah, dan yang kedua di atas pemahaman salaful ummah. Baik, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Baik. Dan pembahasan asma wa sifat banyak dikarang kitab-kitab khusus, diberikan perhatian oleh para ulama. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang tersesat dalam memahaminya. Baik, sebagaimana yang kita prihatinkan dari mayoritas kaum muslimin di negeri ini, contohnya kebanyakannya dalam asma wa sifat berakidah apa? Asy'ariyah, berakidah dengan apa? Keyakinan Asy'ariyah, di mana menetapkan bagi Allah hanya 7 sifat saja. Nah, alasannya karena itulah yang sesuai akal. Ini adalah apa? Keyakinan yang batil. Bahkan semua sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita tetapkan dengan kaidah-kaidah yang telah disinggung tadi. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.